protein, sebuah struktur biomolekuler dari suatu molekul protein. Setiap protein, khususnya polipeptida, merupakan suatu polimer yang merupakan urutan yang terbentuk dari berbagai asam L-alpha-amino. Urutan ini juga disebut sebagai residu. Perjanjiannya suatu rantai yang panjangnya kurang dari 40 residu disebut sebagai polipeptida, bukan sebagai protein. Protein memegang peranan penting dalam hampir semua proses biologi. Protein merupakan komponen penting atau komponen utama sel hewan atau manusia. Selanjutnya ada struktur primer. Pada tahun 1953, Frederick Sanger menentukan urutan asam amino insulin, suatu hormon protein. Hal ini merupakan peristiwa penting karena pertama kali memperlihatkan dengan tegas bahwa protein mempunyai urutan asam amino yang tertentu yang tepat. Selanjutnya ada struktur sekunder. Struktur ini berhubungan dengan pengaturan kedudukan ruang residu asam amino dalam urutan linier. Helix merupakan struktur berbentuk batang. Rantai polipeptida utama yang bergelung membentuk bagian dalam batang dan rantai samping mengarah keluar dari helix. Bentuk helix dimantapkan oleh ikatan hidrogen antar gugus NH dan gugus CO pada rantai utama. Selanjutnya ada struktur tersier. Struktur tersier menggambarkan pengaturan ruang residu asam amino yang berjauhan dalam urutan linear dan pola ikatan disulfida. Perbedaan antara struktur sekunder dan tersier tidak terlalu jelas. Kolagen memperlihatkan tipe khusus suatu helix dan merupakan protein yang paling banyak ditemukan pada mamalia. Kolagen merupakan komponen serat utama dalam kulit, tulang, tendon, tulang rawan, dan gigi. Selanjutnya ada fungsi protein. Di fungsi protein ada reaksi kimia sebagai enzim. Hampir semua reaksi biologis dipercepat atau dibantu oleh suatu senyawa makromolekul spesifik yang disebut enzim. Dari reaksi yang sangat sederhana seperti reaksi transportasi karbon dioksidasi sampai yang sangat rumit seperti replikasi kromosom. Selanjutnya ada alat pengangkut dan penyimpan. Banyak molekul dengan BN kecil serta beberapa ion dapat diangkut atau dipindahkan oleh protein-protein tertentu. Misalnya, hemoglobin mengangkut oksigen dalam eritrosit, sedangkan mioglobin mengangkut oksigen dalam otot. Pertahanan tubuh atau imunisasi mekanisme biasanya dalam bentuk antibodi, yaitu suatu protein khusus yang dapat mengenal dan menempel atau mengikat benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh seperti virus, bakteri, dan sel-sel asing lainnya. Selanjutnya ada pengatur pergerakan. Protein merupakan komponen utama daging. Gerakan otot terjadi karena adanya dua molekul protein yang saling bergeseran. Selanjutnya ada penunjang mekanisme sebagai tendon. Kekuatan dan daya tahan robek kulit dan tulang disebabkan adanya kolagen, suatu protein terbentuk bulat panjang dan mudah membentuk serabut. Selanjutnya ada media perambatan impuls syaraf. Protein yang mempunyai fungsi ini biasanya berbentuk reseptor. Misalnya rhodopsin, suatu protein yang bertindak sebagai reseptor penerima warna atau cahaya pada sel-sel mata. Selanjutnya ada pengendalian pertumbuhan. Protein ini bekerja sebagai reseptor atau dalam bakteri yang dapat mempengaruhi fungsi bagian-bagian DNA yang mengatur sifat dan karakter bahan. Selanjutnya ada klasifikasi protein. Yang pertama ada protein globular, yaitu protein berbentuk bulat atau elips dengan rantai polipeptida yang berlipat. Umumnya protein globular larut dalam air, asam basa atau etanol. Contohnya seperti albumin, globulin, protamid, semua enzim dan antibodi. Yang kedua ada protein fiber, yaitu protein berbentuk serat atau sabut